Nyalahin kalian nggak? Ini gara-gara kita kasih kamu nih, jadinya nggak laku nih. Mental kita pun udah siap. Ketika mereka mau ninggalin kita kayak, ya udah, lu urusannya bukan sama gua. Lu urusannya sama yang di atas, gitu aja. Kita yakin hampir kehilangan uang, bukan hampir, udah kehilangan hampir M lah uang. Cuma kan ya orang kan unik-unik ya. Kita mah santai aja ya selama lu itu yang lu mau ya? Iya, selama itu yang mau dan lu bayar. Sama kita mah oke gitu. Oke. Terus ada yang nyalahin kalian nggak? Ini gara-gara kita kasih kamu nih, jadinya nggak laku nih. Ya, kan mungkin cerita kalau ngomong langsung sih enggak ya. Cuma mungkin ada kalau dengar-dengar kayak gitu, tapi gue bodo amat kalau begitu-begitu gue bodo amat kan. Yang penting kita udah ngasihin yang terbaik. Tahu ya lagu mana yang laku, kalau tahu caranya mah Kaya itu langsung kayak tertawa nanti tuh awal-awal waktu kita rilis banyak tuh yang komen, maksudnya komen bilang ini kurang greget nih musiknya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kita juga kan 3 bulan setelah rilis baru naik tuh lagu. Iya. Tapi rame aja ujung-ujungnya ya gitu aja. Yang tadi komen nggak ada tuh sekarang. Gitu. Jadi buat orang-orang yang ngasih lagu ke LDR dan lagu kalian jelek terus ngotot lagi itu kalian tuh muhasabah diri ya. harus kalian tuh harus introspeksi. Ya, kalau jelek ya kalian belajar, jangan nyalain orang. Jadi kalau misalnya kita kembali ke LDR nih, suka dukanya waktu jalanin LDR pertama kali ini apa nih? Apa nggak ada uang kah atau gimana? Kan produksi kan, kalau kita dengar produksi ini kan uang semua tuh ya nggak sih? Nah, uang semua kan. beli equipment semua studio dan lain sebagainya. Kalau dengar-dengar dari cerita kegembelan kalian bertiga kecuali orang kaya satu ini kan pasti kan ada struggle tentang keuangan atau apa gitu bisa dibagikan gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang pengen juga punya bakat, gue punya bakat jadi produser nih, apa semua nih tahu nih bisa dibagikan ceritanya ke mereka nih. Ya. Kalau kita kan dulu juga main bareng dari Surabaya lah sama-sama. Cuman aku pindah ke Jakarta dan menetap Jakarta itu tahun 2015 itu juga dengan satu tujuan ya aku mau fight lah, istilahnya bener-bener kayak pergi sini tuh bakal kapal lah, nggak ada jalan pulang gimana caranya sukses gitu. Dan ya kayak seperti yang David mention dari tadi kan bahwa ya konsisten aja sih sebenarnya. As long as apapun yang kita kerjakan selama kita konsisten, someday pasti akan ketemu turning point-nya lah sampai benar-benar sukses gitu istilahnya. Jadi nggak gampang lah, apalagi musik sih sebenarnya. bidang art ini kan bidang apapun lah, mau semuanya gitu ya, main musik, film, aktor, pasti seringkali dipandang sebelah mata lah, karena bukan pekerjaan yang kayak jual barang gitu, ada bentuknya. Kita mau ngomong jual musik, jual konsep ini jasa. Sesuatu nggak ada bentuknya gitu. Jadi yang bisa dipercaya kan hanya track record ya, pengalaman ya. That's why yang tadi kita mention bahwa setiap project yang kita rilis kita make sure gimana pun berapapun yang kita dapat gitu ya, orangnya bayar, ada yang nggak bayar, sama yang mau kerja sama atau apapun, kita make sure sebisa mungkin outputnya tuh sesuai dengan yang kita puas lah. Gitu. Karena ya menurut aku tuh akan jadi historinya kita. Kita nggak pernah tahu lah. Sejak LDR awal kita berdiri pun ada beberapa project yang sebenarnya project gratisan gitu ya, kita bantu temen dan segala macam. Tapi ada beberapa label yang justru ya project itu ternyata tanpa kita tahu gitu. Bukan lagu yang angkanya gede-gede gitu. Kita tahu kita justru dari project-project yang streamingnya cuma 1.000-2.000 gitu. Dan bahkan ada yang dibayar cuma 3 juta gitu loh. 3 juta ada. Jadi, tapi itu menurut gua perjalanan ya bro. Nggak ada yang gampang lah. Makanya kalau kita tahu kenapa kita harus memulainya, itu yang bikin kita tetap fight kan sama itu, konsisten untuk lakukan. Why-nya berarti. Iya, itu paling penting. Ya kita waktu itu nggak ada pilihan juga dan memang kita udah terjun. Terakhir 2 minggu lalu ada salah satu teman di Surabaya tuh ngomong gitu. Dia bilang gini, ini yang bikin kita realize juga, iya juga kita bersyukur ada di titik ini. Dia pernah bilang, gila ya kamu keren banget ya, kamu bisa menghidupi apa yang kamu mimpikan dari dulu gitu. Padahal dulu kita juga takut, mau mimpi aja takut gitu. Nah itu yang bikin kita akhirnya tahu, oh untung kita konsisten. Awal-awal pindah Jakarta itu benar-benar nggak ada uang, ya ada lah tabungan itu ya dari pas pindah. Lo katanya orang kaya, gimana sih? Mandiri bro. Siap, nice. Awal bulan pertama tuh gue punya duit berapa ya? Lupa lah, ada sisa duitnya, gak banyak.
ya biasa gitu. Karena di Surabaya kan ya tinggal sama orang tua, makan ada lah gitu. Iya. Di sini nggak siap gitu dengan pengeluaran Jakarta gitu Iya, ya. Makan, baru berapa minggu duit habis tiba-tiba gitu. Gue makan apa nih abis ini? Intinya gue sanggunya adalah obat mah gitu. Sejak itu sampai sekarang jadi asal lambung gampang naik gitu. Tapi itu awal-awal 2-3 bulan pertama itu adjustment banget lah. Aku sebelumnya nggak pernah tinggal sendiri, bukan yang kos dan segala macam. Dan di Jakarta sama sekali nggak ada saudara, jadi kayak bener-bener Kebolang ya. Iya, bener-bener fight banget lah. Gila. Tapi di situ jadi belajar konsisten tadi, belajar bener-bener. Kalau cuma dimaki-maki orang mah udah biasa ya, di Jakarta mah harus siap. Tapi paling sakit itu kalau misalkan diremehin tuh bro, itu yang paling. Maksudnya kita bantu orang, terus orangnya udah naik nih, seharusnya kita bisa menikmati juga di situ. Tapi kita tetap di posisi itu, dianya pergi gitu. Itu yang menurut gue ngajarin gue pribadi ya, ngajarin gue banget untuk bener-bener ya berharapnya nggak sama manusia aja gitu. Walaupun secara manusiawi ya, gue baik sama lu baik sama gue itu manusiawi tuh. Iya. Bahkan lu jatuh, tapi di situ gue belajar yang namanya kalkulatornya Tuhan sih bro. Maksudnya kita baik sama lu nih, gue bodo amat lu baik sama gue apa enggak, ya gue santai aja gitu. Tuhan yang balas. Nanti tiba-tiba yang baik sama gue orang lain gitu, beda lagi gitu. Nah itu yang gue belajar di situ. Dan pandemi terutama itu yang mengajarin gue. Banyak dari dulu kan kita banyak diremehkan lah. Gue udah pernah datang ke satu studio yang benar-benar nih orang nggak dari awal cuma salaman doang nih. Ya nama gue ini. Dari 1-2 shift rekaman itu nggak pernah diajak ngobrol juga. Sama sekali sama nih orang gitu. Dia cuma fokus sama si artisnya aja. Padahal kita yang bawa artisnya gitu. Nah tapi kerennya Tuhan adalah dia pakai orang itu sekarang jadi partner kerja dan partner bisnisnya LDR. Itu yang keren kayak. Jadi dan mereka yang cari dan dia yang cari kita, bukan kita yang cari dia. Itu yang bikin gue kayak oh gini caranya. Jadi akhirnya tahu. Ada juga yang bilang lu mau ngapain kerja di YouTube sebagai musisi, nggak bakal bisa hidup. Bisa ada yang bilang gitu kan. Pas pandemi bro, jebret semua kerjaan hilang. Siapa yang tahu ada pandemi? Semua kerjaan hilang ini. Gua sama Angga, terutama gue sama Angga waktu itu LDR masih belum kebentuk kan. Gue dengan santai di apartemen, bukannya seneng di atas penderitaan orang ya. Gue dengan santai di kehidupan gue tiap hari cuma nonton Netflix aja. Tidur jam 7 pagi, bangun siang, udah ngulang hari itu aja, nggak mikirin pengeluaran pemasukan gimana. Bersyukur itu, karena ada penghasilan. Dan dari situ akhirnya orang yang bilang kita, lu mau kerja gini, dia ngajakin gue bikin konten bareng mulai. Dia mulai aware sama yang namanya dunia digital dan semuanya. Nah itu yang gue bilang tadi kalkulator Tuhan. Sampai detik ini akhirnya gue lihat semua orang-orang yang diizinkan untuk mengecewakan kita dan membuat kita jadi sakit hati playing victim, itu yang gue lihat mereka diizinkan untuk membuat kita menjadi orang yang kayak sekarang gitu, yang kita jadi belajar kayak gimana kita nggak boleh kayak gitu juga, kita harus ngehargain orang ini gimana. Kalau memang dia lagi butuh bantuan ya kita harus pinter-pinter aja ngakalin gimana caranya untuk nutupin budget produksi, gimana caranya untuk kita bisa bantu dia juga, jadinya nggak perlu keluarin uang yang banyak gitu. Gitu. Jadi mental kita pun udah siap. Ketika mereka mau ninggalin kita kayak ya udah lu urusannya bukan sama gua. Lu urusannya sama yang di atas gitu aja. Kita kalau dulu kan gue yang gedein lu, gue yang gini, tapi kok lu gini. Keren. Gue kehilangan hampir uang. Kita yakin hampir kehilangan uang. Bukan hampir, udah kehilangan hampir M lah uang. Cuma karena kita ya udah legowo bro. Gitu. Tapi kan ya udah. Tuhan gantikan aja ya dengan berkat-berkat yang lain. Ada aja tiba-tiba di kontak, ini teman gue mau bikin album nih gini. Ini jujur ya, kita sampai November ini kita lagi close untuk terima project. Karena kita saking bukan berarti kita ini ya sombong kayak banyak enggak. Gue bersyukur bro. Benar-benar kita mikir enggak, kita harus kelarin ini dulu deh supaya nggak stres sendiri, malah kita bukannya takutnya nggak kepegang ya. Iya. Nah Desember pun kita akhirnya fokus sama yang kita produce ya, Suara Kayu, Tryout itu kita sama yang istilahnya berbayar dari yang luar di artis kita itu kita masih pilih-pilih gitu. Bukan berarti sok ya, tapi kita takut nggak maksimal aja. Iya. Makanya sampai di titik ini tuh gue bersyukur karena ada orang-orang yang pernah memproses itu sih, yang meremehkan semuanya. Itu serunya hidup kan. Kalian juga menjaga kualitas itu ya, supaya maksudnya jangan sampai kalau mau terima terus sih bisa aja ya kan, tapi ya
nanti keluar outputnya juga kualitasnya kayak gimana. Bosen, gitu. capek. Nah bro, kalau kayak gue nih kan basicnya sebenarnya kuliah musik ya, dibilang main musik jago juga enggak juga lah. Cuman karena kuliah musik gue diwajibkan untuk bikin lagu original. Gue ada beberapa lagu original tapi ya sama, gue nggak tahu juga harus kayak kemana. Mungkin dengan ketemu dengan kalian bisa dibantu. Sekaligus mungkin buat teman-teman yang di rumah dia ngerekam pakai handphone gitu, gitaran gitu. Kira-kira prosesnya berapa lama dan biayanya berapa sampai lagu itu jadi siap untuk keluar? Oke. First of all ya, gue mau akhiri teman-teman nih. Karena gue yang lebih masuk ke kalau diskusi soal ini kan mereka kan banyak kan di studio ya. Lu pasti ketemu klien kan? Iya, gue kalau Iya, betul. kamre dia orang. Ya, ini gue meeting ke Malaysia pakai duit sendiri semua tuh. Begitu udah penghasilan, mereka dapat nggak diganti tuh uang tiket tuh. Nggak kepikir ganti personil nggak. Oh iya. Nggak LDR jadinya, beda. LDR. Nanti bikin PT baru lagi. Iya. Oh Nah, iya. kalau gue selalu bilang gini, yang pertama paling penting itu adalah lagu itu tabungan masa depan. Karena kalau dulu orang kan berpikir kalau dulu tuh tidak ada sebuah badan yang menghargai penulis lagu sebenarnya, pencipta lagu. Nah sekarang udah ada yang namanya publishing kan. Gara-gara pandemi menurut gua itu yang membuat orang jadi akhirnya sadar kalau memang penulis lagu itu berhak mendapatkan haknya. Iya. Makanya ada yang namanya publishing dan kalau orang ini sebenarnya gue mau kasih penjelasan dikit alurnya kayak gimana ya. Misalkan lu punya lagu, lu banyak orang tuh nggak pede ngerilis lagunya sebenarnya. Padahal ya gas aja. Gue belajar dari salah satu penulis lagu namanya Rago Lewi. Dia pernah ngasih tahu gini, lagu yang kamu dengar sekarang ratusan juta streaming itu, Fit, terutama laguku misalkan, dia bilang gitu. Itu orang dengar itu cuma 1-2 lagu yang naik. Tapi aku dulu melatih diri aku setiap hari harus jadi 1 lagu. Mau jelek atau enggak. Nah itu kan konsisten kan. Gue belajar dari situ, akhirnya gue, oke. Sebenarnya tulis aja. Nah begitu lagu itu udah jadi, itu kan pasti akan masuk ke yang namanya proses aransemen musik. Nah paralel ketika musik lagi di aransemen, lu harus daftarin diri lu di publishing. Supaya ngejaga itu asetnya ya. Karena kita nggak pernah tahu lagunya bakal naik kapan. Begitu lagunya naik, jadi lu udah siap sebenarnya. Dan itu ada angkanya, bro. Angkanya nggak main-main, bro. Kalau pencipta lagu tuh kalau begitu sekali terima royalti, apalagi lagunya udah ratusan juta, gila bro angkanya gitu. Makanya gue bilang tadi lagu tuh tabungan masa depan. Apa yang membuat Ahmad Dhani sampai sekarang masih hidup santai? Yes. Itu lagu kangen sampai gue punya cucu nanti juga masih enak nih masih lagu. Siapa yang nggak tahu lagu kangen kan? Iya betul. Gitu. Jadi itu yang bikin Ahmad Dhani sebenarnya yang bikin dia santai di rumah. Tiap 6 bulan per 6 bulan dapat royalti ya dia. Royalti lagu tuh ada yang performing rights juga ada royalti juga ada. Iya. Performing rights itu apa? Ketika orang bawain lagu kalian di tempat umum, di event apa, yang punya event itu yang bayar ke publishing. Iya. Belum lagi kalau lagunya dipakai brand. Belum lagi lagunya kalau dipakai sama film. Itu ada lagi royaltinya. Kalau filmnya mau upload di YouTube atau di Netflix, ada lagi hitungannya. Gitu, makanya gue bilang dari mana-mana tuh itu bayar semua itu ya berarti. bayar Ya? semua. Kita makanya sebagai pencipta lagu jadinya santai. Nah itu makanya gue bilang lagu tuh penting banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu ngerasa kayak gue punya potensi nulis lagu deh. Nah, tulis aja. Kalau lu nggak tahu tinggal cari orang yang bisa temuin benar-benar gue ada lagu nih, gue ada penyanyi, lu mau produce gini-gini. Udah, tulis aja. Makanya tuh tadi benar Ahmad Dhani sampai sekarang bisa santai-santai karena lagunya itu long jalan terus itu. Jadi passive income gitu, kan? Iya. Luar biasa. Jadi berapa bro itu biaya sama pengerjaannya kira-kira? Kalau misalnya orang-orang tuh tadi bikin lagu itu sampai ke tempat kalian itu biasa bayar ke kalian berapa itu atau bagaimana? Sama berapa lamanya? Kalau Rata-rata aja, bro, proses jadi ini kalau soal waktu pengerjaan ya, itu sebenarnya tergantung karena tergantung seberapa sulit musiknya, kompleks musiknya. Ada yang butuh orkestra banget kan. Ada yang misalkan cuma akustik doang sama flute kadang, ada yang itu doang. Ya kan itu. Nah, itu tergantung tuh. Kita pernah kalau Suara Kayu paling cepat, bro. Kalau lu dengar album pertama Suara Kayu, itu 5-6 lagu itu yang 2 minggu sekali tuh. Nah, lu dengerin tuh proses 2 minggu sekali kayak gimana tuh. Itu benar-benar kalau kita dengar sekarang sih, kalau menurut kita ya, kita kayak aduh, banyak kurangnya lagi gitu kan. Tapi kalau orang denger ya fine-fine aja gitu. Lagu miniatur itu kan itu yang termasuk yang 2 minggu sekali gitu. Nah, tapi kalau soal biaya
Ya itu tergantung sih bro. Tergantung. Kalau gini, kalau LDR itu kita pasti ada rate pastinya. Cuma kan itu based on kita biasanya kerja berapa banyak sama nih orang. Biasanya ada yang ngasih, Mas gue mau ngerjain 10 lagu nih sama lu gitu. Nah pasti nggak mungkin harga asli. Kita kan akumulasi aja gitu. Betul. Ada yang ada yang nggak sama label misalkan. Bang gue cuma ada budget segini nih, gini. Nah terus kita seberapa kenal sama nih orang gitu. Makanya itu yang gue bilang tadi, hubungan di atas profesionalitas. Itu juga udah sangat penting itu. Gitu. Banyak orang yang bilang kan, ya teman-teman bisnis gitu. Sebenarnya enggak bro. Kan hubungan di atas profesionalitas itu bukan berarti lu mau lupakan profesionalitas. Tinggal presentasenya aja. Lebih banyak 60% mungkin hubungan, 40-nya profesional. Jangan juga nggak tahu diri ya. Kita kan temen nih. Anjing. Bukan naik lagunya bangkrut duluan mereka. Biasanya diperebutkan kan itu. Nggak bisa dong, lu temen-temen bisnis. Kalau mending kita memulai bisnis dari pertemanan dulu. Yes. Oh iya itu. Bukan cara memisahkan. pandang pikir yang baru. Nah, luar biasa. itu orang, tapi banyak orang nggak setuju bro. Tapi kan ya buktinya ya. Cara pandang orang lah. Iya beda-beda. Tapi kan ya yang ngidupin gue sampai sekarang ya itu prinsip itu gitu. Ya kayak LDR kan kebentuk dari temenan dulu. Iya. Kebetulan karena visinya sama, spiritnya gitu sama, that's why juga kita masih jalan bareng lah. Gitu. Karena ya mungkin itu juga yang membuat apa ya bisa sampai sekarang dan segala macam. Hubungannya juga so far kalau dari kita bertiga kan memang David yang lebih sering ketemu orang dan segala macam, bangun hubungan sama klien maupun calon klien, even gak jadi klien pun tetap bangun hubungan gitu. Karena menurut kita ya tadi bahwa hubungannya di atas profesionalitas gitu, hubungan di atas uang lah segala macam gitu. Ya, mungkin kalau kita basically kita juga bukan sekolah bisnis dan segala macam gitu. Kita nggak ngerti. Even kita jalan tuh kadang step by step, itu kadang juga by proses, kadang kita baru ketemu, oh kayak enak gini nih secara ya mau di gimana pun LDR juga tetap sebuah perusahaan. Kita juga ada orang yang mesti kita bayar lah, ada pegawai yang kita mesti hidupin juga. Artinya kan setiap bulan juga mesti ada at least minimal income gitu ya. Ada biaya operasional ya. Cuman tetap bagaimanapun menurut kita ya yang kalau misal kita harus diperhadapkan hubungan atau uang, ya kita tetap milih hubungan lah daripada uangnya. Ada salah satu case nih gue tiba-tiba keinget ya. Sorry agak lama jadinya. Nggak apa-apa. Sampai nanti tertawan hati masuk sampai masuk apa tuh namanya? Apa tuh? Taylor Swift tuh menang apa tuh? Nah, itu nggak apa-apa itu. Jadi ada saat ini tiba-tiba keinget yang nyambung sama konsisten tadi sampai akhirnya juga ngomongin soal hubungan ya dia bro. Gue tuh sama dari awal tuh sama Dewangga sama Rek itu kita punya satu prinsip yang karena kita fokusnya bantuin orang. Dan kita ngerasa kita pelan-pelan lagi bangun kapal kita nih. Iya. Itu supaya bisa jadi home for creator gitu kan. Nah, ada satu kejadian yang menurut gua ini aneh banget. Jadi gua tuh sama Angga dari dulu kebiasaan dari bikin YouTube itu adalah kalau kita sering lihat explore Instagram. Dan biasanya kalau musisi itu akan nggak jauh-jauh dari penyanyi explore-nya. Iya. Nah, kalau setiap ada orang cover lagu nih, kita lihat, terus suaranya kita suka, kita biasanya follow. Kita follow, jebret, terus kita DM. Dalam waktu 3 hari kalau nih orang nggak balas DM atau nggak call back, kita akan unfollow. Kita biasanya gitu, konsisten begitu. Nah karena sering begitu, ada 2 kejadian ya. Yang pertama nih yang lucu, kita ngefans banget sama nih penyanyi gitu. Nah terus kita anggap sama DM terus nggak pernah dibalas. Terus tiba-tiba udah lama nggak pernah direspon, ya udah anggap bodo amat lah ya. Gini. Terus setahun kayak butuh waktu setahun, tiba-tiba jam setengah 12 malam tuh dia tiba-tiba ngechat sama Angga, jadi DM yang lama-lama tuh di-unsend, hilang dong. Tiba-tiba out of nowhere si penyanyi ini, halo kak, namaku ini, salam kenal, kita kolaborasi, dia ngechat duluan. Jadi itu aneh banget ya. Terus kedua, tuh kalau begitu gimana tuh? Maaf telat atau gimana? Kalau kalian balas ini gimana tuh? Kita senang lah. Kita malah senang itu, malah senang ya. Karena kita ngefans waktu itu. Gitu. Jadi langsung akhirnya terbuka jalan. Tapi menuju dia setahun kan, menuju dia sampai DM kita duluan. Kan dia nggak sempat baca lah kan udah di-unsend kan. Nah itu prosesnya kan panjang. Kita konsisten tadi itu. Kita buktiin lah. Terus yang kedua nih yang paling gila bro. Jadi sekarang malah temenan baik lah. Jadi again kita waktu itu lihat di explore, suka nih gue follow, udah. Nah, gue DM, abis itu, gue belum nggak sampai DM, waktu itu cuma sekedar follow, gue lupa DM sama, udah lewat 3 hari gue lupa unfollow.
Tadi kan prinsipnya kalau 3 hari. Iya, 3 hari nggak unfollow pokoknya. Gue lupa nih unfollow. Terus udah lama gitu, tiba-tiba dia DM. Dia fallback terus dia DM. Ya ampun Kak, thank you for following me back gitu. Terus aku sering banget dengerin cover-covernya Kakak gini. Gue kira nih siapa? Oh ya terima kasih gini. Terus udah ngomong gitu santai. Gue nggak tahu nih siapa masih kan. Karena ya udah beres. Tiba-tiba dia berapa waktu kemudian dia mention on repeat program gue dulu di YouTube namanya Jangan Baper kan. On repeat hashtag Jangan Baper gitu. Terus locationnya di New York waktu itu. New York terus siapa nih udah kan DM gini-gini. Ternyata dia tuh pertama ini yang bikin gue agak kaget ya. Singkat cerita pokoknya dia ngabarin dia mau pulang Indonesia, dia main ke studio gue di apartemen. Gue nggak tahu nih siapa orang bener. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol, ternyata dia tuh pertama dia tuh magang di 88 Rising. Dan dia play. Ini masih biasa bro. Dia play lagu itu di Antara 88 Rising. Terus kedua, ternyata dia adalah anak dari salah satu petinggi yang punya stasiun TV di Indonesia. Itu yang bikin gue kayak gila. Lu tahu nggak? Lu kebayang nggak kalau dari awal gue tahu dia adalah seorang yang kayak sebegitu besar ya. Gue nggak akan bisa tulus bro. Iya. Temenan sama dia. Iya benar. Itu yang bikin gue kayak gue bersyukur banget gue punya prinsip 3 hari unfollow. Gue bodo amat lu siapa. Iya. Gitu. Dan sampai akhirnya sekarang temenan baik. Dan dia orang sekarang udah di Indonesia dan makin keren karyanya. Makin keren. Ini kita lagi janjian aja gue pengen nulis lagu buat dia sebenarnya. Dan dia selalu bilang kalau bikin project apa dia selalu bilang aku pengen nawarin kakak untuk ikut project aku soalnya kakaknya adalah salah satu orang yang support aku awal berkarir di industri di Indonesia. Nah gue siapa bro? Ya kan? Yang mau support dia saya bisa semua siapa iya. aja. Lu nggak butuh gue kadang gue mikir gitu tapi manusia itu kan bisa lihat ya bro. Maksudnya mana yang tulus mana yang enggak. Ya itulah tadi hubungan kan. Hubungan itu yang bikin gue akhirnya mempertahankan prinsip itu sampai kapanpun gitu. Keren. Gila ya, luar biasa sekali lu. Sudah Coldplay, 88 Rising, stasiun TV lagi. Waduh, ini sebentar lagi collab sama Anda juga. Siapa tuh? Taylor Swift. Amin. Jadi maksudnya gue mau persingkat sedikit ya kalau misalnya tadi kembali yang ke pertanyaan kalau misalnya tadi bikin lagu. Nah, tadi ya gue udah mulai nangkep lah maksudnya gimana cara produksi apa semua. Nah, sekarang ini prakteknya contoh ya. Sekarang gue bikin lagu nih. Lagu apa. Nah, sekarang gue kasih ke lu. Lagu tentang patah hati misalkan. Iya, misalnya. Kan yang laku itu di kan Indonesia. lagi laris itu kan. Ya udah itu. Misalnya contoh gue bikin lagu, jadi nih lagu gue nih. Iya. Tapi kan namanya gue orang awam bikin lagu, gue cuma punya gitar misalnya. Jadi ini lagu nih, gue udah tulisin chord apa semua, lirik misalnya gue bikin lirik. Nah, gue kasih ke lu nih. Nah, terus lu respon nih. Oh ya, nanti coba gue lihat dulu ya lagunya itu. Nah, terus gue bilang misalnya contoh gimana ya? Ini lagu pokoknya coba lu liatin bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya lu oke nih, itu gimana tuh? Atau gue bayar lu atau bagaimana atau bisa kerja sama kah? Kita kalau kerja sama ada bedanya nggak sih misalnya contoh nih gue minta lu produserin atau gue mau kerja sama lu itu gimana tuh? Bayarnya atau gimana? Itu karena ini otak saya nih tidak sampai ke arah itu. Ya kalau misalnya ada komposer atau songwriters yang lain di luar sana atau misalnya contoh gitu. Ana Bisa juga gitu kalau misalnya kita ngelihat ini lagunya bagus dan kita langsung kebayang kayaknya kalau yang nyanyiin si itu oke nih gitu. Kita akan coba tawarin atau si artis. Oh, langsung tawarin ke artisnya tuh. Bisa jadi. Waduh, luar biasa. Kayak ini cocok misalnya buat misalnya let's say Audela nih, lagi moodnya ke situ dan segala macam. Ya bisa aja gitu, nanti label yang akan mengurusin soal perizinan lagunya dan segala macam. Kalau misalnya lu udah tergabung dengan publishing ya nanti kok labelnya si Audela yang akan menghubungi publishing lu dan sama. Kalau lu nggak ada publishing ya kita akan sarankan ya ke labelnya Audela aja misalnya udah ada publishing. Kalau dalam hal ini kan Warner Music misalnya. Lewat situ aja karena kalau misalnya Audela juga demen sama lagunya dan kita biasanya percaya dan karena mostly artisnya juga akan percaya juga ke kita untuk nge-scouting lagunya gitu. Ya biasanya kita saling berpendapat lah saya kan gitu. Nah itu biasanya gue tuh bisa sampai dapat duit berapa tuh kalau begitu tuh? Misalnya contoh nih, Tertawan Hati, penciptanya siapa? Ente siapa? Itu
apa aja? Kalau ke produsernya kita bertiga, kalau yang nulis tuh gua. Penciptanya nggak mungkin main saxophone itu enggak kan? Tidak akan kan? Iya, itu siapa sih gua nggak kenal. Yang bawa minuman keras saat mau konser bawa minuman keras. Kalau Oke. yang nulis tuh gua, Dewangga sama ada satu Yotari sama Audela ikutan nulis juga. Nah, kalau misalnya contoh kayak sudah tertahun hati kayak terkenal tuh, gua sebagai penulis lagu ini bisa dapat berapa nih? Nah, ini gua mau tahu nih. Nah ini kalau ngomongin Enggak usah range aja kira-kira bisa dapat berapa nih? Di atas 1T atau kayak gitu. kalau total ya bro, bisa kalau total banget sebelum dipotong sama label ya, sebelum dipotong sama publishing, lu bisa beli. Oh, itu uang dipotong Kan ada pembagian. Dong, bro. Ada bukan nggak ngerti, makanya gua bertanya nih. Yang ada megang ini kan, ada pembagiannya kayak gitu. Oh, oke. Anggap udah potong semua deh. Gua bisa dapat bersih berapa tuh dari lagu yang terkenal itu tuh? Total aja deh sama semua. Kalau misalkan untuk Sampai sekarang deh dapatnya berapa tuh? untuk pencipta lah ya, gue nggak perlu ngomong iya, berapa. Kalau untuk penciptanya itu pokoknya sebelum dibagi-bagi sama kita berempat itu pokoknya total mobil dapat lah bro. Mobil apa nih? Itu Wagon R itu mobil juga tuh. Itu kan standar sekali itu. Ya ratusan Ada ya? ratusan. Waduh. Tiga digit Itu lah. baru satu lagu tuh. lagu. Tuh, bayangkan kalau Anda menciptakan lagu yang bagus-bagus banyak itu berapa duit ya kan? Ya Ahmad Dhani jadinya. Oh iya. Kita balik ke Ahmad Dhani. Makanya lagi. sebenarnya di dunia digital sekarang tuh menguntungkan juga kalau kita pintar memanage gitu sih. Nah, produser tuh dapat uang dari mana? Produksi ya. Jadi misalkan lagu tadi lu lanjutin yang tadi lu tanya tadi, lagu datang lagu nih. Jebret. Nah, misalkan lu katakanlah lu indie deh nggak sama label, lu nggak ikut label. Ya, Nah, anggap ya lu bayar kita sebagai produser. Oh, dari situnya ya. Nah, gitu. Kita biasanya sharing master. Gitu. Jadi atau masternya berapa persen punya kita, berapa persen punya lu misalnya. Jadi dari keuntungan dari lagu tersebut, royaltinya akan masuk ke sekian persen ke kita tergantung perjanjian di awal. Jadi bisa kerjasamanya kayak gitu. Bisa juga. Jadi Bisa. bro misalnya gue nggak ada budget buat produksi nih, tapi nanti gue janjiin lu kalau lagunya naik lu Bisa. dapat royalti juga Tapi gitu. ya, secara bisnisnya kita juga akan lihat potensialnya ya. Iya. Bisnisnya maupun lagunya itu something yang emang kita bisa invest atau enggak, karena biaya produksinya untuk keluar sebuah single juga lumayan. Bukan biaya yang 1 juta 2 juta kan. Iya iya. Oh iya Nilainya iya. juga nominal. Artinya kan kita invest juga di situ. Kita percaya ke lagunya karena ya Audela Suara Kaita juga bentuk investment kita gitu. Sehingga ketika sekarang udah jalan, udah manggung, pemain saksofon itu menikmati panggungan-panggungan. Iya kan. Itu kan Udah banyak terlibat di produksi. di balik itu kan ada banyak hal yang dikorbankan bro. Itu karena pemain saksofonnya nggak tahu datang dari mana udah jadi nongol aja. Ya tapi tukang parkir itu ya tapi nggak apa kita harus bisa. Mabok aja kerjaannya. Iya bawa miras lagi kan itu. Lu bayangin ya, coba bayangin ya. Seandai kata itu ada Audela kan waktu itu kan. Lu bayangin seandai kata itu pemain saksofon bajingan itu membawa miras dan Audela mabuk sih sama manggung, berapa kerugiannya? Jadi Anda ya itulah. Jadi kalau misalnya tadi kita kembali nih, kalau misalnya berarti buat teman-teman nih kalau misalnya tadi yang seperti yang Bro David bilang memang harus ya kalau bisa ada lagu ya tulis aja kan tidak pernah tahu itu apa nggak ada yang tahu itu lagunya bakal booming seperti apa ya kita ambil contoh Ahmad Dhani tadi, wih keren sih luar biasa banget nih ya saya cukup nih ya. Cukup ada gambaran ya kan dulu kan ya mikirnya kan orang bikin lagu ya sudah lah. Dan jangan pernah takut untuk invest dengan karya sendiri bro, itu paling penting. Karena di musik tuh serunya gini bro, di semua nggak cuma musik ya, di seni itu semua itu ada angkanya sebenarnya. Kalau kita udah bisa berhasil nemuin turning point-nya ya, ceder gitu. Kayak contoh Tertawa Hati mau dipakai sinetron atau film apa gitu. Itu ada 2 royalti juga, ada royalti untuk cipta lagu sama royalti master. Pemilik master. Jadi si yang punya film ini harus bayar pemilik master, harus bayar juga si penciptanya. Uang lagi masuk tuh ya. Masuk lagi uang gitu. Waduh. Jadi kalau ngomongin soal uangnya begitu maksudnya. Tapi kan untuk bisa seperti di titik ini kan ya itu makanya harus berani, makanya nggak semua orang bisa ngelihat apa yang kita lihat kan bro. Makanya kita yang harus fight sendiri. Nah, gitu itu melatih visioner itu bagaimana itu supaya bisa lihat itu? Ya harus. Visioner tuh kalau gini, kalau jadi orang visioner itu sebenarnya karena konsisten aja bro. Pasti jadi, nggak mungkin nggak. Percaya gue pasti jadi. Terlatih lah itunya ya apa sense-nya tuh. Karena awalnya lu juga nggak tahu kan gimana ini lagu bakal naik segala macam. Makanya gue selalu bilang kalau sama apa, gue pernah satu kejadian bukan ribut ya, tapi diskusi. Gue pegang artis ini, tapi artis ini lebih percaya sama ini gitu. Gue lepas. Dan bahkan si artis ini percaya sama gue.
Tapi gue ketika ketemu sama satu timnya lagi, gue nggak cocok. Nah, gue telepon, gue bilang, udah lu sama dia aja. Mulai gue suruh bro. Nih si artisnya bilang, bang lu mau berapa? Gue per bulan berapa deh gue gaji lu. Dia bilang gitu. Gue bilang ini bukan soal duitnya. Gue mending kerja yang enak daripada gue harus terima uang tapi gue stres gitu. Gara-gara hal kecil maksudnya gitu kan. Nah, artinya gini, gue tuh nggak pernah ngelihat nih orang bakal kayak gimana besarnya kalau kita misalkan gue nggak enak kerjanya kan. Iya betul. Jadi tadi gue mau ngomong sampai mana ngomongnya. Intinya adalah sama si nih orang akhirnya gue tidak kerja sama karena gue lebih memilih untuk ya udahlah lu jalan sendiri aja gitu. Sebenarnya bukan uang, makanya konsisten itu penting sampai akhirnya orang bisa tahu value kita di mana gitu. Gue bilang sama nih orang, kalau sampai ada satu formula dia nih si A bisa bikin lu benar-benar memastikan lu naik lagunya, gue akan berguru sama lu. Karena tidak ada formula pasti dia naik. Lu cukup konsisten aja. Formulanya konsisten aja. Oh ya ini memang ini LDR nih ternyata nih ilmunya gila ya, daging semua ini. Daging Wagyu A5 dry age wine 40 hari. Kita suka daging yang mana? Kita suka daging. Ya, ini juga suka tapi daging. Daging pink. Kalau ini kedagingan. Ya gini, jadi apa? Nah tadi kita dengar sekilas nih ada nih, ada. Nah ini gara-gara ini pemain saksofonnya nih yang tulis di papan sialan ini. Ini suka drama. Ini memang dia suka drama nih. Enggak, ini tadi kan ada dengar katanya, oh semoga Allah Subhanahu wa taala aja yang membalas itu artis-artis yang nah, itu pernah nggak sih ada orang-orang yang begitu di Kacang lupa kulit di tempat-tempat kalian nih? Ada nggak? Bisa di-spill mungkin namanya jadi enggak lah, kalau semua tadi gue udah jelasin juga sih. Kalau semua orang saya pernah ngalamin yang namanya itulah kacang lupa kulit ya. Semua dari semua bidang pun semua sama. Iya betul. Cuma kan sekarang tergantung respon kita sebenarnya mau gimana. Kalau kita milih untuk playing victim pasti manusiawi lah. Gue juga awalnya juga itu playing victim lah kayak gue udah kasih ini, gue udah begini tapi lu begini gitu pasti. Tapi mau sampai kapan kan? Iya. Makanya gue bilang tadi yang tadi gue bilang kalkulator Tuhan tadi. Kalau lu ngerti itu sebenarnya makin lama lu makin terlatih kan. Kalau lu kayak orang patah hati aja bro, ya kan? Semakin sering disakiti, semakin lu kebal gitu aja. Nah, tapi kalau nggak juga jagain jodoh orang lu lah. Oke. Gitu sebenarnya. I'm fine. Nah, value yang kita pegang kan emang karena tadi ya plus minusnya adalah sisi negatifnya kadang kalau kita kerja sama artis, ya memang kita nggak baik kontrak nggak apa segala macam sering kali karena biasanya kita startingnya juga for fun aja gitu. Yuk kita bikin project ini. Let's see lah ke depannya gimana gitu. Kalau memang mulai jalan biasanya baru kita agak mulai rusnya gini ya gitu. Tapi seringkali waktu kita starting ya karena emang kita temenan aja karena teman main bareng, main PS bareng atau apapun gitu. Starting tiba-tiba bikin project ya. Wah, ayo sikat gitu dan dari Instagram kemarin sama Kiki Saputri komen di Instagram, aku punya lagu loh, canda-canda. Gue ketemu langsung. Tiba-tiba diketemuin di. Cuma pasti nggak bisa. Kiki Saputri itu yang roasting stand up. Oh, yang wah itu kacau itu. Iya. Jadi ya. Wah. Kacau apa, bro? Oh ya enggak, kacau itu tuh. 11-12 lah malu. Enggak. Beda. Ini nih, kita isap saja Icos ini itu. Oh, dia bikin lagu juga itu dia. Iya, dia iseng-iseng punya lagu terus pengen coba nyanyi gitu. Bahkan Kiki Saputri aja menghubungi mereka loh. Luar biasa ya. Ya udah Coldplay mainannya. Iya, bro, itu bener, bro. Itu pokoknya kalau bisa di titik lu bisa sombong tuh adalah ketika lu dinner bareng sama Coldplay. Iya. Bisa dinner bareng bukan Coldplay, bukan tertipu, ya kan? Tipu tiket. Ya, itulah pokoknya. Nah, susah. Jadi komen gitu ya. Gak apa-apa, silakan. Ya supaya gini, maksudnya ya bukannya kita menghina kalian yang tertipu, tapi tolong jangan FOMO ya, jangan FOMO. Tadi ada nih semimpi nih, mau tanya nih, semimpi tadi kan kita dengar sekilas tuh katanya kumpulan komunitas ya? Komunitas apa sebenarnya semimpi itu? Iseng sebenarnya kita bikin tuh kita iseng. Semua itu berawal dari sebenarnya dari 2021 tuh kita udah kepikiran pingin kali ya bikin bastur yang ada wajah kita di bisnya dicetak gitu kan, pengen banget waktu itu gitu. Nah terus cuma pikiran doang bro. Terus abis itu 2023 ini baru terlaksana sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah bikin lah. Terus terjadi namanya apa nih gitu. Kita sama Suara Kayu berempat kita nih kayak mikir ngobrol terus yaudah semimpi aja. Terus akhirnya karena pakai bikin Instagram semimpi udah ada yang pakai nih semimpi bersama akhirnya gitu. Nah sambil jalan ternyata baru kita menemukan
apa namanya goalnya gitu ternyata karena Semimpi kan diisi sama 18 artis total bro. Nah, Oh siapa aja tuh artis banyak siapa banget bro, ada yang mungkin yang well known tuh Jess Hayat, terus kalau nggak tahu Jess Hayat pasti tahu Jess Hayat tahu dari Mata itu kan Jess Hayat. Iya, tahu. Itu kan teman juga dari awal teman, terus Audela. Jess tuh teman Anda itu. Iya. Dari matamu Iya. tuh. Itu ketemunya juga aneh banget bro, lucu banget pokoknya nanti cerita. Ya, oke, siapa lagi tuh? Audela, Suara Kayu pasti, terus Derai, Feby Putri, Aras Buana, banyak lah, ada Dinda Kirana juga. Banyak. Asma Librasi itu juga kalian. Iya. Waduh, wih hebat loh ya ini. Gila ya. Ini kalibernya luar biasa. Ini dia punya sampai jatuh IQOS nih. Jadi Itu, nah terus pas sambil jalan ternyata seru dan mereka tuh ikut Semimpi tuh kerennya mereka nggak dibayar. Iya. Kita cuma sediain Ya, transport. itu showcase-nya awalnya berangkat tahun 2022 kita bikin showcase ya. Waktu Ya. itu sekitar Jakarta Bandung aja lah gitu. Dia juga ikut waktu itu dan dari situ orang ini. seru kayaknya kalau kita bawa ke kota-kota lainnya. Bastur gitu Kalau bersamaan. Suara Kayu doang kan kayak enak rame-rame ya teman, kayak dari satu ke satu yang mau semua gitu. Iya. Kita ya pusing gimana ya handle banyak artis gitu. Jadinya Buster lah karena ya kayaknya seru aja jalan darat itu kita bahas ya. Saya sebenarnya real time-nya Nggak semuanya darat juga. Karena ada gimana sih Surabaya ke Bali naik mobil bis, yaudah kita beli tiket pesawat sendiri gitu. Ya gitu. Karena kayaknya udah jarang yang melakukan sih. Kalau mungkin karena aku juga tumbuh musik era tahun 90-an itu kan kalau di Amerika mereka kalau motor Amerika itu mobilan ya karena apa Iya, betul. Amerika gitu lah. Kalau di Indonesia kan ya semua pulau ke pulau ya. Jadi lebih jarang lah gitu. Iya. Itu kayak seru lah kayak kita coba Bali deh, coba deh gitu sih dan Dapat lah main 4 kota ya. Iya, Jogja, Semarang, Surabaya sama Bali. Seru banget bro, seru banget. Kalau tur-tur di luar Pulau Jawa belum pernah ya? Kalimantan, Sulawesi, Nanti Sumatera baru gitu. masuk rencana sih, baru manggung. Planningnya sih Manggung pengen. aja ya. kalau turnya belum. Oh nanti kalau misalnya Kalimantan, Sulawesi hubungin saya aja, nanti kita bantu. Atur, tenang. Mau sponsorin ya. Enggak, kita bisa kasih mobil, aman. Tapi akhirnya ini untuk menutup Semimpi ini ya, akhirnya kita menemukan value Semimpinya ini. Mereka cuma yang penting udah akomodasi transportasi di iniin, terutama artis-artis gede ya, kan gue nggak enak ya. Iya. Jadi gue makanya prinsip gue waktu itu ngajakin, gue bilang kayak Jess, tapi ini kita nggak ada budget nih, gue bisa bayarin lu akomodasi gitu. Dia tuh bilang, santai aja kok gitu, gini. Nah itu yang gue bilang tadi, karena hubungan di atas profesionalitas itu gue bangun dari lama. Mereka percaya. Gue nggak yakin kalau sama yang lain dia bisa begitu kali ya. Iya. Nah akhirnya gue menemukan value dari Semimpi ini gitu. Kenapa gue bilang komunitas? Karena Semimpi ini sebenarnya gini, simpelnya gini. Yang di atas dia mau turun ke bawah untuk ngulurin tangan, yang di bawah mau percaya diri untuk ngasih tangan, terus kita ketemu di tengah-tengah untuk bisa maju bareng. Iya. Sebenarnya di situ. Itu value-nya. Makanya dan itu terjadi waktu tour itu benar-benar semuanya ngerasa pas hari terakhir di Bali itu di backstage pas penutupan kita semua kan kita ngomong tagline kita Semimpi, mimpiku, mimpimu jadi satu kan. Itu semua udah pada sampai ada yang nangis gitu. Sampai yang kayak gila ya 10 hari bareng nih kita gitu. Jadi berasa keluarga banget tuh. Iya, jadi keluarga banget. Makanya dari situ akhirnya memunculkan satu mimpi yang lebih besar lagi. Makanya ini bantu doa aja nih next time kita kan rencana mau masuk di Malaysia kan Kuala Lumpur. Itu udah ada yang support. Terus terakhir juga ada yang nawarin juga di Sydney, Australia. Makanya gue nggak tahu ini bakal terrealisasi apa enggak, tapi selama ini yang gue jalani dalam hidup adalah malah justru hal-hal yang nggak mungkin, yang nggak berani gue mimpikan malah terjadi gitu. Luar biasa. Makanya gue bilang ini komunitas lah. Kalau jadi ini kan PT, ini yayasan. Tapi gila koneksinya nih dan Ngeri ya? visi misinya nih kasih tepuk tangan. Nah ini mau intermezzo sedikit nih. Dulu Anda ini punya band gak sih? Ya band-band SMA ya? band SMA, terus band-band rohani yang Tahu gak Killing Me Inside gak? tahu lah. Ente vokalisnya ya? Nggak serius ya? Ente vokalisnya? Bukan? Enggak lah, gila lu. Nggak mirip loh vokalisnya Killing Me Si Inside. Onat. Iya persis kan? Iya nggak? Persis kan? Coba kamera lu kasih lihat dia. Mana ada Ente muka mirip-mirip. ente ke kamera itu persis. Mana ada mirip-mirip. Ya tapi persis lo mirip. Loh. semoga rezekinya sama lah ya. Oh iya, oke. Oh enggak. Bentar lu, sumpah ini bukan ya? Bukan lah, gila lu. Bukan dong. Oh iya, astaga ya Tuhan. Oke lah. Mungkin ada pengen menyampaikan apa promo-promo mungkin next project dan lain sebagainya, boleh silakan.
apa ya, kalau sebenarnya yang promo bukan kita sih harusnya. Iya. Penyanyi kita kan udah kerjaan udah dibayar, Kita kan kelar udah. belakang layar. Ya kita cuma promo pakai kita lah sebagai produser. Iya, Gitu aja. Dan kalian kalau mau pakai Divine Producer sudah lihat tuh banyak tuh artis-artis yang sudah diorbitkan. Bahkan Chris Martin, ada nggak proyek sama Coldplay nanti? Ya ini gue nggak tahu yang terakhir tuh, waktu kita terakhir ketemu, jadi dia kan pamitan pas kita di after party dia bilang, gue balik kamar ya, gue capek banget nih. Setelah ngobrol panjang lah, terus si Angga bilang please always remember us. Terus dia bilang pasti aku akan balik segera, terus kita akan bikin sesuatu yang luar biasa bareng ya, dia bilang gitu. Nah kan biasanya gue kan takut wah ini basa-basi gitu kan, tapi menurut gua kita 3 hari bisa bestie sama si Chris Martin itu udah nggak masuk akal. Iya, betul. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Iya, Makanya semoga ya. Semoga ya. Gila ya, kalau sampai LDR kolaborasi dengan Coldplay, tolong tiket gratis kita. Ya apa kayak bikin lagu apa kayak kan, luar biasa. Semoga bro. Yang pasti tidak mungkin dari pemain saksofon itu lagunya. Jadi, nah, apa? Masa Coldplay pakai saxophone? Lu ya bisa jadi, kita kan nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu kan dulu aja apa Viva La Vida-nya kan pakai pakai Tamburin. bukan apa tuh lonceng. Ya pakai lonceng, pakai apa kan bisa jadi ini ya oke lah. Jadi nah sama ini apa tuh kalau misalnya buat buat apa tuh buat teman-teman yang mungkin gue pengen gue jadi produser nih. Memulai. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih konsisten pasti juga hubungan apa persahabatan di atas bisnis lah ya kan. Iya. Apa ada nggak tips-tips yang bisa ditambahkan lagi untuk orang-orang ini nih? Ada nggak nih? Kalau apa ya? Satu-satu lah. Ya, Satu-satu boleh lah. Dari siapa Kalau dulu? dari Mas Onat dulu. Onat. Kalau dari gua pertama selalu jangan pernah selalu merasa cukup sama diri sendiri sih. Itu paling penting. Mungkin ya basi banget lah ya. Gue tuh selalu belajar untuk ngingetin diri sendiri. Gue kayak bukan pesimis ya, tapi gue selalu bilang kayak nulis lagu nih, gue selalu bilang kayak lu masih penulis baru kali gitu. Dan which is ya memang bener penulis baru. Walaupun kalau kadang ketemu sama teman-teman yang lain, enggak lah gila lu udah ada sampai ratusan juta streaming gini. Tapi gue kayak enggak, gue benar-benar masih baru nih, masih belajar gitu. Itu yang selalu gue taruh dalam diri gue. Jadi gue selalu belajar. Pokoknya jangan pernah ragu untuk belajar sih. Itu yang benar-benar paling penting, yang pernah merasa cukup. Terus kedua adalah lu harus percaya diri juga. Jadi harus imbang antara lu rendah hati sama lu bukan pesimis ya. Rendah hati sama optimis. Itu harus seimbang menurut gua, karena ketika lu percaya diri, biasanya energi positif itu masuk semua gitu, kayak lu jadi melakukan hal-hal yang nggak pernah lu bayangin bakal sebelumnya, dan itu kan akan menarik banyak bonus istilahnya dalam kehidupan, ya kan. Tiba-tiba lu dipertemukan sama orang ini, terus lu yang ketiga paling penting menurut gua harus tulus itu penting banget itu, bukan tulus penyanyi ya, tapi memang udah benar-benar harus tulus kalau udah dalam berkarya, dalam apalagi produser ya. Produser tuh udah 3 itu aja lu pegang menurut gua. Kita harus tulus dalam berkarya supaya kita hati-hati di jalan. Mungkin bisa Diambil semua ya. Kalau gue paling nambahnya itu sih jangan lebih ke mawas diri aja, lihat potensi kita gimana, terus jaga hati juga, karena namanya seni dipuji dikit bisa berubah lagi gini. Maksudnya intinya mawas diri, jangan gampang star syndrome, itu paling penting karena sering terjadi, apalagi kalau udah yang berkarya yang bareng-bareng gitu loh. Yang maksudnya kita dari nol bareng, terus tiba-tiba kita punya promosi tinggi, bisa lupa sama sekitar kita gitu. Intinya lebih mawas diri aja dan ingat selalu kalau itu rendah hati tadi penting. Iya, dan jangan lupa spill namanya orangnya di sini tadi ya. Biasanya orang yang star syndrome bro, yang misalkan dia naik bareng nih sama produsernya, sama penyanyi sih sama produser bareng, terus salah satu aja star syndrome, biasanya nggak akan lama, nggak akan lama biasanya. Dan sudah terbukti kan? Hilang berapa kali sudah terbukti. Spill mereka 1, tuh 2, 3, 4. Mereka jadi benar-benar fight gitu. Sebenarnya bukan hilang, tapi kayak tanpa arah gitu. Jadi kayak tanpa arah. Itu jadi kayak bingung. Karena kan ya gue selalu percaya ada berkah dalam kesatuan ya. Yes. Jadi yang bikin kita naik kan sebenarnya konsistensi kita mau bareng terus. Iya, betul. Salah satu aja yang hilang.
jadi hilang arah sebenarnya. Iya, betul. Lu kayak, wah gue tahu kemana, jadi sotoy. Padahal ketika dia sotoy ya di titik itu dia lagi nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu, mau kemana. Itu. Jadi saling merendahkan hati supaya ya tujuannya tercapai. Ya. Jadi ini PR buat kita juga bertiga. Terakhir. Bertiga nih. Yang terakhir. Apa ya, tipsnya udah semua tuh. Paling triknya ya sering-sering kolaborasi aja kalau masih baru, kalau produksi baru. Ya sering-sering collab aja, jangan langsung apa ya, ngejar income-nya lah. Udah viral, jangan ngejar viral. Ya perbanyak portfolio dulu sih. Iya. Sama jangan menutup mata akan segala sesuatu ya. Benar itu. Sama apa tadi Aldi Taher, meskipun kita nggak suka sana apa kolaborasi aja. Tadi kan lu bilang tadi nggak suka Aldi. Iya. Kenapa sih? Enggak, jadi lulu. Gue suka loh. Jadi lulu. Enggak, Aldi Taher itu dulu penyanyi loh. Bener nggak punya band nggak dia dulu? Punya band dia dulu. Nah, itu gila. Ya sekarang meskipun Anda begini ya tetap Aldi Taher. Tapi dia I love Dewi Persik. Tapi dia keren dengan jalannya sih, keren dia. Tapi dia ya itu tadi bilang jenius sih. Memang dia dengan jalannya itu ya sekarang orang bisa kenal dia lagi ya kan. Manggung bro di festival gede kan gila. Iya gila sih. Punya konser loh bahkan dan ada penontonnya loh gitu. Ada penontonnya kualitasnya seperti Postblok kan kemarin di Postblok kan waktu itu manggung. Postblok kan tempat manggung orang-orang yang gede ya, orang-orang berdua di sana Iya. Rame loh sold out. Gila. Ya itu berarti dia ya karena dia mengenal dirinya sendiri harus bagaimana dia ya. Waduh ini memang luar biasa, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tolong vokalis Sogi Pewarnian datang ke Adopsi, saya mau kenalan. Sumpah itu sumpah itu. Gua aja yang teman sampai sekarang tetap ngefans sama dia, Bro. Oh, iya. Tapi kan sering ketemu kan? Sering. Nah, sudah nikah belum dia? Udah ada pacaran. Udah punya pacar. Belum nikah kan tapi kan. Oh, masih bisa itu. Nanti vokalis Sogi Bornean ada agenda khusus ya. Enggak, maksudnya kita pengen tahu aja itu kenapa ya nantilah. Ya pokoknya tolong abis ini di-spill nomornya, jangan jangan nggak dibalas saya WA. Awas Anda. Saya cari kamu sampai ke manapun ujung bumi. Ya udah, paling dari ada yang mau tambahin lagi mungkin? Udah. Aman ya semuanya ya. Kita terima kasih sekali. Luar biasa banget. LDR. Ya ini berapa menit sih ini tadi? Berapa? Oh mau sejam jujur ya, gue baru kali ini yang mendapatkan banyak nih karena bahkan banyak pelajaran nih, jadi akhirnya mengerti sebenarnya dari dulu yang nggak ngerti sekarang ngerti banyak nih. Jadi kita terima kasih sekali ini LDR yang mau datang meskipun ya sibuknya bukan main. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa terinspirasi, bisa belajar dari koko-koko LDR ini dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Ya kita pokoknya nggak bisa ngomong lagi dah. Terima kasih. Pokoknya terima kasih banget ini koko-koko LDR ini bisa datang ya. Semoga sukses terus. Amin. Terus berkarya dan semoga cita-citanya bersama Taylor Swift tercapai ya kan. Oke, thank you semuanya dan goodbye. Dadah.